Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing pada mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang saya hormati, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 10, yaitu yang pertama, Safa Putri Aidah, yang kedua dengan saya sendiri, Yulianti Estiana Rahmawati, yang ketiga, Muhammad Miftahur Rosak Arasid, dan yang terakhir yaitu Salsabila Sofia Azizah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang model pembelajaran terpadu network. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, untuk model network juga memiliki ciri-ciri, yaitu terdengar seperti 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus, pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima beberapa input sebagai komponen yang berbeda dan disaring dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan seorang pelajar. Model ini terdengar seperti jaringan berita yang menarik yang tersaji dalam gambar dan cerita yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Model network ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan menerima sinyal dari berbagai arah. Model ini seperti model yang tersamar. Model jaringan sering memindahkan tanggung jawab integrasinya lebih berat kepada pelajar daripada seorang desainer pembelajarnya. Namun itu adalah model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala para pelajar atau memberikan perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran. Seringkali tanpa sengaja hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang atau sebenarnya mengarah ke penciptaan bidang yang lebih khusus. Salah satu contoh seperti di era modern sekarang dalam bidang genetika yang telah mengembangkan sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik. Ini berlangsung dari lapangan yang merupakan hasil dari pengembangan model jaringan seorang pelajar yang berbakat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model networking. Yang pertama, kelebihan. Sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajar sendiri yang aktif mencari dan mengikuti sesuatu yang baru saja muncul sebagai alur atau arahannya. Yang kedua, belajar dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep pembelajaran yang mempunyai sesuatu nilai yang lebih sepanjang masa. Yang ketiga, siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit. Hal ini umumnya muncul secara tidak sengaja selama proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Yang keempat, model pembelajaran tersebut mengembangkan keterampilan berpikir anak. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan menghargai gagasan orang lain. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pembelajaran
menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapatkan hambatan dalam mencari sumber. Yang kedua, model jaringan dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Selanjutnya ada implementasi penggunaan model networking. Model network tidak seperti di model sebelumnya. Pelajar mengarahkan proses integrasi melalui ruang pemilihan jaringan yang mereka butuhkan. Hanya pembelajaran sendiri yang mengetahui seluk-beluk dimensi bidang mereka. Peserta didik dapat menargetkan sumber daya yang diperlukan. Model ini seperti model yang lainnya, berkembang dan tumbuh sebagai kebutuhan tambahan yang dapat mendorong peserta didik ke arah yang baru. Contoh, arsitek, jika mereka mengadaptasi teknologi CAD atau CAM untuk desain jaringan dengan teknik pemrograman dan memperluas pengetahuan dasar yang mereka miliki, seperti yang dia lakukan secara tradisional dengan para desain interior. Selanjutnya, model jaringan sering memindahkan tanggung jawab integrasinya lebih berat kepada pelajar daripada seorang desainer pembelajarannya. Namun, itu adalah model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala para pelajar untuk memberikan perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran. Seringkali tanpa sengaja, hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru seperti di era modern sekarang. Dalam bidang genetika yang telah membangun sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik. Ini berlangsung dari lapangan yang merupakan hasil dari pembangunan model jaringan seorang pelajar yang berbakat dengan pelajar lainnya yang mendalam keahliannya tersebut. Bertahun-tahun kemudian, para pemikir di sekolah pasca sarjana membicarakan kepada dua ahli model jaringan, seorang ahli psikolog kognitif dan seorang programmer komputer. Sebagai contoh, ketika Fogarty menganggap dirinya sebagai pustakawan yang memiliki keterampilan ilmu perpustakaan, tapi sebagai seorang kandidat doktor di bidang kecerdasan buatan. Dia perlu membuat jaringan dengan orang lain di bidang yang sangat teknis. Saya mencari sebuah program untuk membantu mensimulasikan pencarian kognitif untuk informasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.